Buddy, yuk kembali lagi di CSI Zone nih. Hari ini kita bakal bahas something yang nggak kalah serunya dari pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Karena di konten kali ini kita akan komparasi 4 in-ear monitor budget yang desainnya itu adalah straight down. Nah, apa itu straight down? Straight down itu adalah ketika kalian pakai in-ear monitor yang kabelnya itu turun ke bawah. Apa aja yang masuk ke list kita? Kalian bisa simak video ini. Audio Buddy, ternyata masih sangat banyak para penggemar in-ear monitor yang suka desain in-ear monitor straight down. Dan rata-rata in-ear monitor straight down itu nggak mahal. Rata-rata yang berkisar antara 100 hingga 500 ribu. Rentang harganya itu cukup bersahabat buat teman-teman yang nyari in-ear monitor buat harian. Dan di konten ini kita bakal bahas antara lain yang pertama itu adalah in-ear terbaru nih dari Tanjim, ya ini Tanjim Zero. Yang kedua adalah Tanjim Tanya. Ketiga Moondrop Quartz, dan yang terakhir in-ear monitor dari Vio, ya ini Vio JD3. Kita bakal bahas satu persatu, lalu nanti di kesimpulannya kita mungkin bakal ngasih mungkin gambaran mana yang menurut kita paling oke gitu ya. Kita mulai dulu nih dari yang paling baru, yakni Tanjim Zero. Nah, di tangan gue ini yang pertama kita bakal bahas adalah Tanjim Zero. Tanjim Zero ini adalah in-ear monitor terbaru dari Tanjim yang baru aja keluar dan menerima banyak respon positif. Alasannya, tuningnya yang oke banget. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh ke tuning, kita bakal bahas dikit-dikit masalah build dan juga fittingnya dulu deh. Kita bahas masalah build quality-nya mulai dari housing dulu ya. Yang membuat Tanjim ini kelihatan cantik itu adalah housingnya yang transparan. Jadi kalian bisa ngelihat driver single dynamic dari luar. Di bagian belakang ada faceplate berlogo Zero dan juga logo Tanjim. Ear tip-nya cukup besar dengan nozzle yang ukurannya pun lumayan besar juga. Kira-kira ear tip ini wide bore ya. Jadi cocok banget nih buat teman-teman yang emang nyari karakteristik suara yang lebih lega. Kabelnya menggunakan kabel silver plated dengan mikrofon. Seperti tadi gue bilang, rata-rata pengguna in-ear monitor jenis straight down ini pasti butuh mikrofon karena dipakai sebagai in-ear monitor harian. Dan jacknya menggunakan jack model konektor lurus gold plated. Lalu gimana sih fittingnya? Apakah oke? Ketika gue kenakan Tanjim Zero ini, gue ngerasa memang fittingnya ini jauh lebih pas. Pertama, ukuran housingnya itu pas di lubang telinga. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Tanjim Zero ini juga masuk cukup dalam sehingga ceilingnya itu benar-benar kedap. Lalu gimana dengan suaranya? Apakah bagus banget di harga sekitar 200 ribuan? Hal pertama yang gua dengerin dan gua suka dari Tanjim Zero ini, kesan suaranya itu neutral banget. Dan mungkin ini bisa jadi saingan berat Moondrop Quartz di harganya. Karakter suara dari Tanjim Zero ini terkesan lebih neutral, sparasinya oke, dan juga stagingnya cukup luas untuk ukuran in-ear monitor. Secara detailnya cukup sparkling dan menurut gua, presentasi suara secara umum itu bener-bener aman dan rapi banget. Cocok untuk berbagai jenis musik, mau lo dengerin pop, hip-hop, EDM, ataupun lagu-lagu akustik serta audiofil, semuanya masuk. Nah, kali ini kita bakal bahas pendahulu dari Tanjim Zero ini yang udah lama berkiprah di audio portable Indonesia ini, yakni Tanjim Tanya. Nah, kenapa kita bahas Tanya lagi? Emang nggak ada, Min, in-ear monitor lain yang bisa dibahas selain Tanya? Well, nggak apa-apa dong kita bahas Tanjim Tanya, karena ini pembahasannya kan cocok. Kita bahas in-ear monitor straight down dan juga budget yang murah. Tanya ini masuk banget nih ke kategori ini. Dan sekaligus kita mau nge-refresh dulu nih, supaya kalian nggak lupa nih sama pembahasan Tanjim Tanya nih. Secara umum buat quality Tanjim Tanya ini memang terkesan mewah.
Walaupun in-ear monitor ini budget, dia hadir dengan housing metal dengan desain open back. Ini yang jarang dimiliki oleh in-ear monitor di pasaran. Kalau kalian amati, memang Tanjim Tanya itu atau bahkan in-ear monitor Tanjim deh, rata-rata itu ukuran nozzle-nya tuh besar-besar. Jadi buat teman-teman yang memilih ear tip harus lebih berhati-hati biar nggak salah pilih ear tip. Untuk kabelnya pun Tanjim Tanya ini lumayan oke lah, walaupun gua nggak tahu ini copper atau silver plated, tapi warna kabelnya juga cakep, kabelnya pun lentur. Desain jacknya pun sama seperti Tanjim Zero tadi, lurus dengan jack gold plated. Untuk fitting, Tanjim Tanya memang terkesan cukup nyaman. Ya, nggak gampang lepas di telinga juga, cukup oke di telinga dengan gua nggak kesulitan mencari fitting untuk dapat kedapnya, jadi oke lah. Untuk masalah suara, Tanjim Tanya ini memang cocok buat teman-teman yang memang mencari karakter in-ear monitor harian yang santai. In-ear monitor Tanjim Tanya ini cocok untuk musik-musik EDM, pop, slow rock mungkin, ataupun musik-musik vokal, audio pill gitulah ya. Karena memang presentasi bassnya atau bass ini lebih tebel, berbodi, agak lambat, mid range-nya juga cukup tebel, walaupun agak mundur ya. Dan treble-nya itu sangat smooth gitu ya. Desain open back sih memang membantu membuat staging Tanjim Tanya ini lebih lega. Kita beranjak ke in-ear monitor ketiga, yaitu Moondrop Quartz. Moondrop Quartz, siapa yang nggak kenal dengan in-ear monitor ini? Dan yang menarik, gua sempat agak sulit membedakan karakter Moondrop Quartz ini dengan Tanjim Zero. Tapi ntar kita bahas di bagian suara aja deh. Masalah build quality, seperti kalian tahu, Moondrop Quartz ini tergolong in-ear monitor yang ukurannya itu ringkes dan kecil. Secara tampilan, memang housingnya transparan, dan juga memperlihatkan bagian driver juga sama seperti Tanjim Zero. Ukuran nozzle pun ya standarnya Moondrop ya, nggak terlalu besar juga, jadi kalian lebih aman lah milih ear tip tuh nggak bingung gitu loh. Kabelnya pun juga lumayan lentur dan pastinya di bagian ujungnya juga gold plated. Bedanya kalau Moondrop Quartz ini dia pakai konektor L-shape yang mungkin gue lebih suka ketika pakai sebagai kans harian, karena ketika dimasukin ke saku, gue nggak ada kemungkinan nih in-ear monitor ini jacknya ke pelintir-pelintir atau gimana, karena lebih duduk aja di handphone atau DAP gue. Secara fitting, Moondrop Quartz ini memang agak butuh penyesuaian karena ukurannya yang kecil, tapi secara umum sih gue nggak ketemu masalah. Lalu bagaimana dengan suaranya? Karena Moondrop Quartz ini sempat populer banget di tuning karena cukup netral, ini bakal jadi saingan terberat si Tanjim Zero. Quartz ini punya karakter yang bisa dibilang salah satu reference di harga 200.000 kalau mau cari in-ear monitor netral. Moondrop menjelaskan bahwa karakter Moondrop Quartz ini dituning mengikuti grafik VSDF mereka. Dan yang menarik, nantinya bakal ada Moondrop Quartz DSP. Kita bakal bahas itu nanti kalau produknya emang udah ada dan udah datang di kita. Itu nggak kalah keren cuy dengan Moondrop Quartz yang gua pegang sekarang. Lanjut sekarang ke in-ear monitor terakhir yang kita bahas, yakni VIO JD3. Dan yang terakhir adalah in-ear monitor VIO JD3. Ngomongin soal build quality, gua akuin bahwa VIO in-ear monitornya itu selalu selangkah lebih jauh dalam menghadirkan build quality yang bagus. Kalian bisa lihat di in-ear monitor VIO JD3 ini yang harganya itu nggak sampai 300.000, tapi build quality-nya itu nggak main-main cuy. Kalian bisa lihat di housingnya, JD3 pakai bahan stainless steel. Ditambah lagi di bagian faceplate belakangnya itu ada fan hole yang warnanya berbeda kanan kiri. Ukuran nozzle-nya pun cukup bersahabat dengan banyak ear tips. Standar lah, 4 mm lah. Kabelnya pun juga bagus banget. Kabelnya itu lentur. Bahannya mungkin sekilas terlihat seperti silver plated dengan balutan sleeving warna coklat yang lentur banget. Dan in-ear monitor ini juga punya mikrofon, jadi tetap enak buat komunikasi harian. Jacknya lurus, gold plated. Secara fitting sih, VIO JD3 ini in-ear monitor ukuran housingnya terbesar nomor 2 dari in-ear monitor yang kita bahas hari ini. Jadi fittingnya sih menurut gua masih oke. Ceilingnya pun cukup fair gue bilang. Jadi dalam jangka waktu lama kalian mungkin agak perlu menyesuaikan fitting di telinga lagi. Lalu gimana masalah suara? Untuk suara, in-ear monitor VIO JD3 ini termasuk in-ear monitor dengan karakter yang cukup unik.
Dia punya karakter bass heavy dengan bass yang bener-bener solid gitu ya, kick yang mantep, sub yang lumayan rumbling, mid yang agak malu-malu kucing tapi masih tetap enak didengerin, dan juga treble yang terkesan smooth tapi kadang terdengar sparkling-sparklingnya. Asik nih, karena bakal cocok banget untuk banyak jenis musik, mulai dari pop, EDM, rock, slow rock, ataupun musik-musik audiophile, jazz, dan lain sebagainya. Lanjut kita ke kesimpulan nih, mana yang bakal gua pilih sebagai daily driver gua. Nah, untuk masalah daily driver, gue mempertimbangkan beberapa hal penting. Yang pertama itu karena gue pakai in-ear monitor untuk daily driver bisa jadi sangat lama jangka waktunya. Jadi faktor kenyamanan bisa sangat dipertimbangkan di sini. Tanjim Zero menurut gue udah paling cakep. Kenapa? Tanjim Zero ini punya desain housing yang cukup gede tapi fittingnya masih enak di telinga, gampang didapetin fittingnya. Kedua sih mungkin gue masih bingung antara Moondrop Quartz atau Tanjim Tanya. Tapi secara kenyamanan sih keduanya 11-12, gue masih milih Tanjim Tanya karena ukurannya juga sweet banget, sweet spot banget. Yang ketiga jatuh ke Moondrop Quartz. Dan yang terakhir ke Vio JD3 ini untuk masalah fitting. Lanjut ke masalah karakter suara. Gue akuin memang Tanjim Zero itu bagus. Dia punya karakter suara yang menurut gua paling pas porsinya di antara in-ear monitor yang gua cobain semuanya hari ini. Kalau dibandingin nih masalah suara, Quartz cukup netral, tapi kadang bodinya agak tipis dibandingkan Tanjim Zero ini. Tanjim Tanya karakternya warm, sangat spesifik untuk jenis-jenis musik tertentu. Dan Vio JD3 ini bisa dibilang all-rounder dan ini bersaing banget dengan si Tanjim Zero. Jadi for the winner, gue bilang masih Tanjim Zero. Ini adalah in-ear monitor baru yang memang kalian wajib coba atau kalian wajib beli kalau kalian emang cari daily driver yang mengakomodasi banyak jenis musik, kenyamanan oke banget, dan pastinya harganya sangat-sangat terjangkau. Jadi gimana teman-teman, pembahasan hari ini cukup menarik kan? Kita bahas 4 in-ear monitor, budget harganya itu under 500 ribuan. Bahkan itu 200-300 ribuan, kualitasnya oke, suaranya cakep, harganya terjangkau banget. Kalau teman-teman penasaran, pengen cobain langsung juga, kalian bisa main tuh ke CSI Zone, kalian bisa search CSI Zone di Google Maps, kalian main aja ke sini. Kalau kalian tetap pengen dukung channel ini, simple banget caranya, kalian bisa komen di bawah, mungkin kalian bisa tanya-tanya tentang produk, seputar produk CSI Zone, atau kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, supaya mereka tahu kalau kita hari ini bahas 4 in-ear monitor budget. Gak kerasa ya, kita udah hampir 6.000 subscriber nih. Kalian pengen kita ngadain apa nih saat subscriber kita udah capai 6.000? Kalian bisa mempercepat prosesnya dengan cara yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tetap aktifkan notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau kita punya update video selanjutnya. See you di next video. CSI Zone, your best audio buddy.